dan apa saja kerjasama yang dilaksanakan ASEAN terhadap Indonesia. Kita mulai ya. Silahkan siapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting di buku kalian masing-masing. Manfaat kerjasama ASEAN antara lain dapat menciptakan stabilitas perdamaian dan keteraturan di kawasan ASEAN, sehingga dapat melanjutkan pembangunan di segala bidang. Dan tentunya hal ini dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Sekarang Indonesia kan masih di negara berkembang, nah harapannya bisa menjadi negara maju. Kemudian yang kedua adalah menjalin kerjasama di bidang pembangunan dan percepatan kemajuan ekonomi, antara lain perluasan perdagangan, jadi akses pasar diperluas, investasi diperbanyak, kepariwisataan ini juga bisa diperbaiki atau dibuat yang lebih bagus, lebih menarik. Iptek dan bidang pendidikan ini juga bisa meningkat dengan adanya kerjasama ASEAN ini. Yang ketiga, sebagai wadah bagi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di kawasan Asia Tenggara dan kepentingan bersama di forum internasional. Artinya bahwa kita Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini dapat memperjuangkan kepentingan kita, kepentingan nasional, misalnya dalam menjaga perdamaian di wilayah Asia Tenggara, kemudian menjaga perdagangan di kawasan ASEAN bisa berjalan dengan lancar. Nah, itu semua merupakan kepentingan yang bisa diperjuangkan melalui wadah ASEAN. Selanjutnya, tujuan ASEAN. Apa saja sih tujuan ASEAN atau tujuan di ASEAN? Yaitu yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, meliputi apa saja pertumbuhan ekonomi itu? Kita bisa melihat apakah ekonomi kita itu bertumbuh ketika di dalam pasar itu barang yang kita butuhkan ada, daya beli masyarakat ada, kemudian juga masyarakat itu akan lebih meningkat dalam daya belinya, tidak hanya memenuhi kebutuhan primer tapi juga sekunder maupun tersier. Nah, karena kebutuhan makin banyak, maka barang-barang yang dibutuhkan tidak hanya yang diproduksi oleh Indonesia saja, tapi juga yang diproduksi oleh negara-negara lain, misalnya oleh Malaysia, oleh Singapura, dan negara ASEAN yang lain. Dan yang kedua, untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan tetap menghormati keadilan dan supremasi hukum. Artinya ketika negara kita ini, contohnya Indonesia, itu negara yang damai, yang alhamdulillah tidak pernah terjadi kericuhan atau peperangan, ya, beda dengan negara-negara di luar Asia Tenggara yang mereka juga sangat sebenarnya mengusahakan untuk bisa berdamai, yang tetapi di sini di negara-negara di luar Asia Tenggara ini bahkan mereka itu berperang memperebutkan wilayah, misalnya seperti Palestina dan Israel, ya. Nah, di kita di Asia Tenggara harapannya adalah hal itu tidak terjadi, meskipun wilayah kita berdempetan antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, itu harapannya bisa diwujudkan perdamaian dan stabilitas bersama. Yang ketiga, untuk mempromosikan kolaborasi aktif dan bantuan timbal balik dalam hal yang menjadi perhatian bersama, misalnya saling mendirikan perusahaan bersama, saling pinjam modal, saling berinvestasi, tukar menukar kebudayaan, tukar menukar pelajar dan sebagainya. Ini bisa dilaksanakan melalui kerjasama ASEAN.
Yang keempat, tujuan ASEAN yaitu untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk pelatihan dan hasil penelitian. Ini jelas kali ini ya. Dan yang kelima, untuk berkolaborasi secara lebih efektif ya untuk pemanfaatan pertanian dan industri. Nah, kita kan punya kesamaan kondisi fisik. Hampir di wilayah Asia Tenggara ini atau ASEAN itu adalah merupakan lahan pertanian, sehingga kita sama-sama di sini butuh teknologi pertanian yang itu bisa dikolaborasikan secara bersama-sama sehingga hasilnya bisa lebih baik dan tentunya mutunya lebih baik dan jumlahnya lebih besar. Dan yang keenam, untuk mempromosikan studi Asia Tenggara. Artinya di sini bahwa ada banyak universitas ataupun sekolah-sekolah di Asia Tenggara yang maju dan itu bisa menguntungkan negara yang lain untuk kita bisa belajar bersama. Contoh, guru-guru Indonesia itu dikirim ke Penang, Malaysia untuk belajar MIPA, matematika dan IPA, karena di sana ternyata adalah merupakan pusat studinya pelatihan untuk guru-guru matematika maupun selanjutnya adalah prinsip ASEAN. Meliputi beberapa, yaitu yang pertama, ASEAN ini berprinsip menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan internasional seluruh negara anggota ASEAN. Artinya kita tidak ikut campur tangan dalam hal kedaulatan mereka maupun masalah identitas nasional. Kita menghormati. Jadi kita saling menghormati. Tidak bisa misalnya, negaramu benderanya misalnya harus seperti negara saya, nah, tidak bisa, tidak boleh ya. Dan yang kedua, berkomitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian. Nah, sesuai dengan salah satu isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kita ikut meningkatkan atau ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, itu diwujudkan pada prinsip ASEAN yang kedua ini, yaitu kita berkomitmen untuk meningkatkan perdamaian dan keamanan di kawasan negara-negara ASEAN. Ketiga, yaitu menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan dan tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional. Jadi artinya kita menolak segala macam agresi. Jadi menolak masuknya invasi negara lain ke negara-negara ASEAN ya, dalam bentuk apapun, baik itu melalui ekonomi maupun politik ya. Dan yang keempat, mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak mencampuri urusan dalam negeri seperti nomor 3 tadi, menghormati kebebasan yang berdasar, kemajuan dan pelindungan hak-hak asasi manusia. Jadi di sini kita selalu mengupayakan agar semua masalah yang terjadi di ASEAN ini diselesaikan secara damai. Ini adalah foto terjadinya. Di sini ada konferensi ASEAN Summit yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2019 di Bangkok. Ya, jadi di sini negara-negara ASEAN di sini adalah ditambahkan dengan 3 negara lain. Untuk lebih memahami kerjasama ASEAN di berbagai bidang, silahkan klik link di bawah ini ya nak. Diklik, kemudian silahkan dipelajari, dipahami. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi kembali. Oke, Anda sudah menyaksikan video yang Ibu kirimkan tadi. Nah, sekarang mari kita refleksi. Setelah kalian mempelajari materi, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan hal itu, silahkan. Nah, jika ada pertanyaan mohon disampaikan melalui kelas kalian masing-masing ya. Jadi bisa melalui Google Classroom yang di kelas A sampai C tentunya dengan Bu Siti. Nanti yang di kelas D
D8D dengan sampai dengan 8I tentunya dengan UN-nya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Jangan lupa kita berdoa dulu ya, karena pembelajaran telah selesai. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran dalam belajar pada hari ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye bye.